Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Selamat bergabung dalam ibadah Minggu 26 Juli tahun 2020. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan memasuki saat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkan dirimu bagi Allah yang perkasa. Tak kalah engkau, mestikan hidratnya yang kudus. Untuk itu kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian PKJ 8 ayat 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Mari kita sambut nats pembimbing tersebut dengan menyanyikan PKJ 8 ayat 3, Bukalah Gapura Indah. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkatlah dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran,
perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Pengakuan dosa secara pribadi dimulai. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, bebaskan kami dari dosa-dosa. Baharuilah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Sesungguhnya pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 3 ayat 14, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhir, pada keyakinan iman kita yang semula. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, bertobat dari segala dosa-dosanya. Amin. Mari kita responi dengan PKJ 37, bila ku renung dosaku.
Baik saudara, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita responi dengan PKJ 37, bila ku renung dosaku. Bait yang kedua. Saudara-saudara, kita tiba saatnya akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 49 bait yang pertama. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Baik, mari saudara kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hari ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau berkati, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran hati-Mu. Engkau yang meletakkan pikiran-Mu di pikiran hamba, hati-Mu di hati hamba, kehendak-Mu dalam kehidupan hamba, supaya hamba ya Tuhan boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai kamu, diberkatinya engkau. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Matius 13. Kitab Injil Matius pasal yang ke-13. Ayat 31 sampai 35. Matius 13 ayat 31 sampai 35 demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang itu atau cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan
dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja hadir itu sebagai tubuh Kristus yang diharapkan menjadi garam dan terang. Gereja di dunia ini dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Tetapi saudara-saudara, iblis juga tidak suka. Maka iblis membuat penyesatan-penyesatan. Di dalam tema hari ini, gereja dan ancaman penyesatan. Jadi kadang-kadang saudara, ada hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi ternyata di dalamnya tidak baik. Maka ada firman mengatakan, kelihatannya jalan lurus, tetapi di ujungnya adalah jurang, ya, kehancuran. Nah, saudara, demikian juga di dalam hidup bergereja, kita harus punya pedoman-pedoman yang kuat untuk memelihara iman jemaat. Ya, tidak ada yang lain yaitu firman Tuhan. Ya, tidak ada hukum yang lain, adalah hukum cinta kasih kepada Bapa dan juga kepada sesama manusia. Itu saja. Nah, ajaran tentang kekudusan. Karena saudara-saudara tanpa disadari banyak hal yang diserongkan. Misalnya tentang children of God, ya. Dia itu mengajarkan cinta kasih, tapi cinta kasih yang salah, ya, yaitu di mana orang bisa berhubungan seksual walaupun bukan suami istri, orang bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya dasarnya kasih, padahal itu adalah penyesatan, ya. Demikian juga dengan Mormon, ya. Di situ juga ada suatu pengajaran-pengajaran yang seolah-olah membiarkan seks bebas. Dan Christian Science misalnya, itu mengajarkan tentang hal-hal yang harus masuk akal, sehingga mereka tidak percaya dengan mujizat-mujizat, ya. Dan banyak lagi, saudara-saudara, termasuk saksi Yehova, ya. Dan gereja harus steril dari hal-hal yang seperti itu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada suatu perumpamaan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Dan biji sawi itu yang paling kecil dari segala benih, tetapi bila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara-saudara, di sisi lain ada gambaran tentang sesawi. Otomatis bukan sesawi yang suka kita masak itu, saudara. Itu berbeda, ya. Nah, dia itu ternyata besar juga, seperti pohon yang lain. Nah, jadi maka burung-burung bisa bersarang. Di sisi lain ada hal yang kelihatannya positif, tetapi penggambaran ini juga penggambaran tentang pencemaran, ya. Yaitu misalnya burung-burung membawa dahan-dahan lain ke atasnya, ya, membuat sarang. Burung-burung juga buang kotoran di situ. Ini penggambaran tentang juga pencemaran, ya. Gereja seringkali terjadi suatu pencemaran. Nah, demikian juga dengan adonan, saudara. Adonan itu kalau ibu-ibu biasanya membuat adonan udah pilihan semuanya, ya. Terigunya, tepung terigunya yang bagus, ya. Ukuran gulanya yang cukup, ya. Kemudian juga telurnya yang bagus, ya. Tetapi kalau ada hal yang tidak bagus saja, pasti akan mencemarkan adonan itu. Misalnya, maaf, kita udah adon, udah diaduk, kita masukkan telurnya telur yang busuk, pasti itu hancur adonannya, ya. Gereja juga seperti itu.
Ketika ada penyesatan, pasti gereja akan mengalami kehancuran. Maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus berani dan tegas memelihara kemurnian, kebersihan daripada suatu gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa gereja Tuhan diberikan kuasa. Ya. Bukan hanya gereja-gereja tertentu, tapi semua gereja. Karena firman Allah itu berkuasa, Roh Kudus itu berkuasa. Tetapi ada juga gereja-gereja tertentu yang merasa, oh saya lebih berkuasa dari gereja yang lain. Ini juga pemahaman tentang penyesatan. Ya, karena apa? Yang merasa lebih itu pasti bukan dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Dan di dalam kehidupan bergereja, yang terjadi itu adalah gerakan atau kuasa Roh Kudus yang didemonstrasikan di dalam khotbah-khotbah, di dalam doa-doa, di dalam puji-pujian. Ya, karena Allah sudah memberikan kuasa kepada anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk memelihara kemurnian gereja, maka diperlukan juga adanya komsel-komsel misalnya. Ya, jadi pemimpin komsel sudah dibekali dan bisa mengajar kepada rekan-rekannya atau jemaat-jemaat yang lain untuk mengingatkan siapa itu Yesus, siapa itu Bapa, siapa itu Roh Kudus, ya, janji-janji Tuhan tentang perpuluhan, tentang kekudusan, tentang banyak hal, sehingga jemaat terpelihara, sehingga jemaat tidak merasa lemah ataupun juga gampang dicemari oleh ajaran-ajaran palsu. Ya, kemudian juga saudara mungkin juga kita perlu membuat tim doa. Ya, ini perlu juga supaya apa kita diperkokoh. Misalnya di majelis ada 20, dibikinlah satu kelompok misalnya 4-4, ada 5 kelompok. Ya, di komisi juga begitu, di kumpulan PW juga seperti itu, di kumpulan pemuda juga seperti itu, di kumpulan-kumpulan yang lain juga seperti itu. Sehingga kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan, kita saling mengurapi, kita saling mengingatkan akan firman Tuhan yang dasarnya adalah cinta kasih. Ya, untuk mengingatkan kepada umat bahwa tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ribut dengan hal-hal yang tidak prinsip. Misalnya, ya, ribut soal baptisan. Wah, kalau belum diselam itu belum resmi. Padahal saudara-saudara, Allah juga tahu. Ya, yang penting dimeteraikan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dengan air sebagai lambang pembersih. Ya, itu saja. Jadi kita juga nggak perlu ribut-ribut dengan perbedaan. Ya, berbeda itu baik. Ya, selama itu di dalam koridor firman dan cinta kasih Tuhan. Ya, tetapi kalau kita sudah mulai saling menghakimi, kita sendiri sudah tersesat. Ya, nggak boleh. Ya. Demikian juga dengan karunia-karunia roh. Ada orang yang merasa, oh saya lebih hebat dari yang lain karena saya punya penglihatan. Saudara-saudara, semua karunia roh yang dimiliki seseorang, kalau dia tidak menjaga kekudusan, kalau dia tidak menjaga keintiman dengan Tuhan, iblis bisa memakainya. Ya, mungkin dia punya karunia pendengaran, tapi suatu saat dia hidupnya kotor, dia tidak dekat dengan Tuhan, iblis dia bicara dengan dia, menyesatkan dia. Ya, kemudian juga saudara, misalnya ada juga pemimpin pujian. Kita tahu saudara-saudara, Lucifer itu dulu pemimpin pujian di surga. Ya. Dan dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia disebut juga kerup-kerupnya Allah. Ya. Dia memimpin pujian, tetapi dia tiba-tiba pingin, ya, dia ingin seperti Allah. Ya, bahasa dunianya adalah mengkudeta gitu ya. Dan tidak bisa karena Allah kita adalah yang Maha Kuasa. Ya. Nah, akhirnya dia dibuang jadi kuasa kegelapan yang seringkali menyerang gereja-gereja Tuhan. Nah, di gereja-gereja Tuhan seringkali muncul tokoh-tokoh yang seperti Lucifer. Ya, mungkin dia pendeta yang sangat hebat, luar biasa khotbahnya, dia membanggakan, oh saya ini khotbah yang luar biasa, saya ini khotbah yang membuat orang bertobat dan sebagainya. Ya, padahal yang bikin bertobat adalah Roh Kudus. Ya, dia sudah tersesat. Pemimpin pujian mungkin, wah akornya bagus, suaranya luar biasa. Dalam lomba-lomba kor dia menang, ya. Pemimpinnya mengatakan, "Oh, saya." Ya kan? Akhirnya mengambil kemuliaan Tuhan.
ini juga penyesatan saudara ya. Jangan hanya mengenai soal aliran, tetapi hati saudara. Selama hati kita itu berontak dari firman, selama hati kita mau memuliakan diri kita sendiri, bukan memuliakan Tuhan, kita bergeser tanpa disadari mengalami suatu penyesatan ya. Demikian juga mungkin WL ya, worship leader ya, merasa hebat, dia merasa bangga, dia merasa tersanjung dengan tepukan tangan, dia merasa luar biasa. Saudara, ini dia berarti sebenarnya dia sedang tersesat, dia sedang dinikmati oleh iblis ya. Nggak boleh ya, karena apa yang kita lakukan hanya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini untuk menjaga supaya kita tidak tersesat ya. Demikian juga mungkin organis. Waduh, mainnya luar biasa, main pianonya luar biasa, dia selalu membanggakan diri. Di gereja saya yang paling diandalkan. Wah saudara-saudara, ini juga penyesatan ya. Jadi sesat itu bukan selalu hanya konsep, tetapi sikap hati kita, sikap pikiran kita ya. Wah, kalau orang tidak dimuliakan, tidak dihormati, ngamuk. Pendapatnya nggak diterima, ngamuk. Ini juga penyesatan saudara ya. Jadi saudara, kembali bahwa kita perlu buah roh ya. Kita perlu kerendahan hati, kita perlu kekudusan, kita perlu keintiman, kita perlu cinta kasih ya. Karena itu pribadinya Tuhan. Kasih, sabar, lemah lembut, dan rendah hati, dan juga kudus ya. Nah baik saudara-saudara, untuk itu kita selalu berjaga-jaga. Yesus selalu katakan berjaga-jaga. Karena saya juga ingat dengan perumpamaan tentang ilalang dan gandum ya. Nah, suatu hari seseorang pemilik kebun tempat menanam gandum, dia tabur gandum yang bagus. Tapi tiba-tiba pada malam hari ditabur juga ilalang. Akhirnya waktu bertumbuh kok karakternya beda ya. Ternyata yang satu ditabur oleh iblis, yang satu ditabur oleh Tuhan Yesus. Nah jadi kita harus lihat, kita jangan sampai jadi gandum yang tidak berbuah, atau gandum yang busuk, yang hancur. Ini nilai kita sama dengan ilalang, tidak ada bedanya ya. Jadi saudara-saudara, jangan kita kebanyakan melihat orang, ngekerin orang terus. Oh ini orang begini, oh ini orang begitu. Akhirnya kita sendiri jadi hakim. Padahal Allah katakan penghakiman adalah aku. Jadi mari kita lihat diri kita sendiri. Sudah sesuai belum dengan firman Tuhan? Lihat diri kita sendiri. Sudah bertumbuh belum di dalam Tuhan? Lihat diri kita. Setingkat mana kita atau sejauh mana kita mengalami kekudusan? Lihat diri kita sendiri. Sudahkah kita jadi pengampun seperti Yesus? Lihat diri kita sendiri. Sudahkah kita hidup dalam cinta kasih Tuhan? Jadi saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pemandu. Firman Tuhan ini menjadi gembala. Firman Tuhan jadi penasehat. Firman Tuhan menjadi pagar dan perisai di dalam kehidupan kita. Pasti kita tidak akan tersesat kalau pedoman kita adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang cerita begini, Pak Pendeta, saya ini kalau punya masalah Pak Pendeta ya, seringkali diomongin orang, yang diomongin itu betul, tapi kok hati saya kurang serak gitu ya. Tapi kalau saya berdoa terus kemudian saya baca firman, saya minta petunjuk Tuhan, pas saya baca Pak Pendeta, hati saya mantap. Memang benar saudara, karena firman adalah Allah, Allah adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika firman Allah itu menyentuh pribadi kita, kita akan dikuatkan, kita akan dipulihkan, kita akan disegarkan, kita akan dihiburkan, kita akan memperoleh suatu sukacita dan damai sejahtera. Kita tidak apalagi sumpek atau bete lagi, tapi ada sukacita. Amin saudara. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dihakimi, kita tidak perlu membalas dengan menghakimi. Kalau kita diperbuat jahat, kita tidak perlu lagi membalas dengan kejahatan. Tapi kita berkati, kita doakan, kita ampuni. Itu saja saudara. Dan pemandu kita sekali lagi hanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan firman Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita fokus di situ saja. Sambil membangun diri, kita membangun teman-teman kita. Sambil membangun diri, kita melayani gereja Tuhan. Sambil membangun diri, kita sambil berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan berkati. Amin.
Saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 406, ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah senapanpun, apabila Kau tak ada di sampingku. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan dan mengingkarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Baik saudara, mari kita memanjatkan syafaat, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hamba berdoa supaya firman-Mu Tuhan Kau meteraikan di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak disesatkan dan tidak menyesatkan. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk selalu berpegang pada firman Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pendoa, hidup dalam kebenaran firman Tuhan atau kekudusan. Kami hidup dalam kasih, kami hidup dalam cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup dalam pelayanan setiap hari. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kondisi COVID-19 ini ya Tuhan, yang cukup membuat dunia mengalami kesulitan. Kiranya Engkau tetap menolong seluruh majelis dan jemaat GKO Perumnas 3 atau GKO Kristus Raja, sehingga tidak seorang pun yang tersentuh. Berkati perekonomian gereja, berkati perekonomian jemaat. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Hutahayan yang anaknya Engkau panggil, yang saat ini dia pergi ke kampung halaman, 11 orang Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi, Kau sayangi, Engkau jagai, Kau cukupi apa yang mereka butuhkan. Terima kasih, jaga kesehatan mereka. Berikan juga ya Tuhan kekuatan dan sukacita dan juga kebahagiaannya Tuhan. Karena kami percaya setiap orang hidup dengan Tuhan, mati adalah suatu keuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan kuatkan iman mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sudah berdoa, jemaat-jemaat yang selalu memberikan kekuatan, Kau berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hari ini, para majelis yang melayani, organis, kantoria, pengguna ataupun juga kameramen, dan semua orang yang terlibat, pendoa-pendoa, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Tok, Bu Sri, dan juga Bu Dewi, pegawai-pegawai gereja, Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Dan semua pelayanan-pelayanan lewat live streaming atau rekaman di sekolah minggu, dan juga kami ya Tuhan, jemaat dewasa, kiranya juga Engkau berkati, ataupun juga pemuda. Terima kasih Bapak. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia, pulihkan Indonesia dari segala krisis yang ada, baik krisis politik, sosial, ekonomi, maupun juga budaya. Kau pulihkan Indonesia. Terima kasih, berkati Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden,
Republik Indonesia yang Kau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus, dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, kami berdoa untuk GKO sesinode, supaya Tuhan seluruh majelis dan jemaat GKO sesinode Engkau berkati. Para pendeta Engkau berkati mengalami kerukunan, demikian juga dengan majelis-majelis untuk terus berjuang untuk kerajaan Allah dan jemaat-jemaat untuk terus jadi saksi. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 397, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Marilah kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari PKJ 105 bait yang pertama, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman melepas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Gereja bagi Betara. Gereja bagai bahtera, diatur awaknya. Setiap orang bekerja